Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya dan Pak Amin akan praktek coaching. Saya, Bu Rahma sebagai coach dan Pak Rohamin sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini, kami akan berpraktek tentang coaching. Pada kesempatan kali ini, rekan saya yang bernama Pak Rohamin, seorang guru di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Rohamin ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Mari kita mulai, Pak Rohamin, diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Monggo, Pak. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya, Bu? Boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas. Baik, Pak Rohamin. Apa yang mau Bapak ceritakan sama saya? Begini, Bu Rahma. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias, Ibu, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Ibu. Jadi menurut Pak Rohamin, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Menurut saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Ibu. Menurut Pak Rohamin, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, seperti ini, Bu. Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Ibu. Terus terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya itu, Ibu. Mungkin begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Seperti ini, Bu. Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian harus adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh iya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin Ibu seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Ibu. Adakah sumber belajar selain buku teks yang ada di perpustakaan? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel di IG itu ya.
Oh, nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali sama Bapak. Bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Seperti itu mungkin Ibu. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya Ibu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan atau saya menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya, atas kesempatan. Terima kasih Bu Rahma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin. Amin, sama-sama Pak. Barusan diskusi dialog antara saya dengan Pak Amin, dan dari tujuan dialog kami yaitu Koci ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Dan coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar, dan tugas harus sesuai. Dan rencana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan tanggung jawab coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci, dan ternyata membuat Koci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Ini demikian tadi diskusi praktek yang pertama ya Pak Amin ya. Sekarang yang kedua, saya sebagai Koci dan Pak Amin sebagai coachnya. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan malam ini saya dan Bu Rahma akan mempraktekkan tentang kucing. Ada suatu kasus ya, saya sebagai coachnya dan Bu Rahma sebagai coach ya Ibu ya. Iya. Nah, kita mulai saja Ibu untuk mempraktekkan kucing. Monggo ini suatu kasus di mana yaitu Bu Rahma itu sebagai coach, yaitu muridnya, dan saya sebagai coach atau gurunya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang ini ya. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, ini bagaimana cara menanggapinya hal tersebut? Monggo Ibu Rahma. Oke, terima kasih. Mulai ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, alhamdulillah ya.
Nak, hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa, Nak? Iya, Pak, tidak apa-apa. Ya, terima kasih, Nak. Nak, Ya, boleh Bapak bertanya? Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa, Nak, kira-kira? saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu. Oh, jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus kira-kira apa lagi selain solusi? Saya itu masih bingung, Pak. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya. Oh, berarti mengapa kamu kok murung begitu ya, Nak ya? Nah, Iya, Pak. coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini, Nak. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Pak. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya Bu Guru Bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Iya, Coba Pak. ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Pak. Soalnya kalau di dalam kelas, ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurutmu? Menurut juga sih apa yang dikatakan ibu itu, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat, Nak? Tidak bisa, Pak. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat, Pak, agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus pada pelajaran bahasa Inggris. Oh, gitu ya. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu, Nak, kira-kira? Kebetulan les bahasa Inggris itu diadakan di sore hari, Pak. Sedangkan waktu sore hari itu saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Seperti itu ya. Iya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis, Nak, kira-kira? Menurutku keduanya penting, Pak. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui Bu Guru Bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari seperti daring di rumah, dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis. Oh, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa, Pak. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui Bu Guru Bahasa Inggris tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu.
Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanage waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu yang kamu pelajari secara daring dan membuatkan jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Mungkin seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya nak, nah kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya seperti Terima yang kasih Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma yang telah menjadi coach ya. Demikian tadi adalah praktek coaching. Dari praktek tadi kita bisa mengambil benang merah atau kesimpulan, yaitu tentang langkah-langkah coaching dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama adalah tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Di sini menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kusi, menurut saya sudah jelas Bu ya, alurnya yaitu menggunakan alur tirta, bahwa di situ seorang Kusi itu mengatakan dia tidak bisa mengikuti les karena bersamaan dengan jadwal latihan bulu tangkis. Terus tahap yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Kusi. Memberikan pertanyaan dapat membuat coach menyadari bahwa kegiatan tersebut yang harus dilakukan itu harus bisa membagi waktu. Terus solusinya bagaimana? Itu tadi. Tahap yang ketiga adalah rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik mengenai rencana aksi dari coach yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga coach itu bisa mengetahui, bisa mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara dia menghubungi bu guru tersebut, kemudian dia minta jadwal, minta teknik pembelajaran privat yang berbeda dengan temannya, sehingga tidak mengganggu jadwal latihan bulu tangkisnya. Terus yang ketiga, tanggung jawab, memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan atau melaksanakan rencana aksinya tersebut. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan menanyakan komitmen tersebut hingga dia akan diambil keputusan atau solusi yang akan diambil oleh coach tersebut. Mungkin seperti itu Bu, alur dari Tirta. Ya, kita sudah. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Terima kasih untuk Bu Rahma. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya Ibu. Ya, demikian diskusi tentang kucing yang sudah kami lakukan berdua. Semoga bermanfaat dan kita sudah melakukan praktek sesuai dengan alur Tirta ya Pak Amin ya. Iya. Langsung ditutup saja ya. Sekian dari saya dan Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.